Heri Wirawan mungkin sedang menangis di sudut ruang tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Akibat perbuatan bejatnya yang memperkosa belasan murid perempuan hingga melahirkan bayi-bayi. Sekarang dia menghadapi tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia. Masih ada lagi. Jaksa juga mengajukan tuntutan penyebaran identitas, denda, dan juga ganti rugi yang jumlahnya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Wow, Heri Wirawan pasti lemas. Tidak menyangka hidupnya bisa berubah 180 derajat. Yang tadinya dihormati dan bisa seenaknya gonta-ganti teman tidur, sekarang jadi pesakitan. Memang sih, vonis hakim belum tentu sama dengan tuntutan. Tapi yang perlu dicatat dalam proses hukum Heri Wirawan adalah komitmen dan kemauan aparat untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar bisa memberikan efek jera. Kalau kasus Heri tidak viral dan menarik perhatian masyarakat, saya tidak yakin Heri akan dijatuhi hukuman berat. Apalagi ada isu kasus Heri awalnya sengaja ditutupi, sehingga tidak ada beritanya sama sekali di media, sekalipun sudah berkali-kali sidang. Kekhawatiran Heri bisa divonis ringan bukan tanpa alasan. Sebelumnya di Bekasi, ada kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak seorang anggota DPRD. Dan dia hanya divonis 7 tahun penjara serta restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar 10 juta rupiah saja. Bayangkan bagaimana perasaan korban dan keluarga yang menderita trauma, malu, dan harus menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut seumur hidup. Hanya mendapat ganti rugi 10 juta rupiah saja. Bagaimana bisa memberikan efek jera kalau vonis kekerasan seksual? Sanksinya relatif ringan begitu. Persidangan kasus Heri Wirawan harus terus kita kawal sama-sama agar jangan sampai kecolongan dan Heri dapat vonis ringan. Meskipun saat ini kasus Heri sudah dituntut hukuman berat, buat saya yang masih mengganjal adalah kondisi para korban Heri yang merupakan anak-anak di bawah umur. Mereka itu masih ABG, jalan hidup mereka masih panjang. Heri sudah merampas kesucian mereka, tapi peristiwa buruk ini tidak boleh merampas masa depan mereka. Setelah Heri ditangkap dan sekolahnya ditutup, para korban dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing. Para korban ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan ada yang orang tuanya bekerja sebagai buruh harian dengan upah sekitar Rp15.000 saja per hari. Orang tua korban betul-betul ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak hanya harus menghadapi kenyataan pahit, anak gadis mereka diperkosa gurunya. Sekarang tanggungan mereka bertambah karena harus menghidupi bayi-bayi yang merupakan anak dari Heri. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Sekarang ditambah harus membeli susu dan juga popok bayi. Informasi dari Tim Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak atau KSPPA, Partai Solidaritas Indonesia, beberapa orang korban Heri saat ini belum bersekolah lagi. Bukannya mereka tidak mau, namun pihak sekolah yang menolak untuk menerima siswi yang sudah punya anak. Salah satu korban Heri, sebut saja namanya Mawar, melahirkan 2 orang anak. Dia sempat bersekolah selama beberapa hari. Namun, begitu pihak sekolah tahu bahwa Mawar sudah punya 2 orang anak, Mawar langsung dikeluarkan dari sekolah. Tim KSPPA dari PSI sudah berusaha melakukan mediasi dan menjelaskan kepada pihak sekolah apa yang terjadi pada Mawar, bahwa dia punya anak bukan karena keinginannya. Tapi tetap saja pihak sekolah tidak mau terima dengan alasan tidak ingin ada presiden buruk bagi siswi-siswi lainnya di sekolah mereka. Kalau begini terus, masa depan dari anak-anak korban Heri dan juga korban kekerasan seksual lainnya bisa betul-betul rusak karena sistem di negara kita tidak memberikan para korban kesempatan untuk membenahi kembali hidup mereka. Begitu pula bayi-bayi yang lahir dari para korban ini. Negara harus hadir dan menjamin bayi-bayi yang lahir dalam situasi ini tetap bisa tumbuh dengan baik. Nampaknya saat ini kita memang belum punya sistem yang bekerja dengan jelas terkait penanganan korban dan anak-anak yang lahir dari peristiwa kekerasan seksual hingga tuntas.
Memastikan pelaku kekerasan seksual dihukum seberat-beratnya memang penting untuk memberikan efek jera. Namun yang lebih penting lagi adalah memastikan hak para korban terpenuhi. Mulai dari bantuan hukum, pemulihan fisik, psikologis, sosial, sampai pemberian ganti rugi yang optimal. Saya Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.